العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بمرضات الله سبحانه وتعالى وهديته وتوفيقه وعنايته ثم جعلنا من شيخنا والمعلمين ومرسلنا ثم خصوصا للشيخ محمد نجlis bin Idris Al-Banjari رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'adami fi darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita selaku hamba yang lemah ini, hamba yang fakir ini, senantiasa di dunia ini kerap kali kita gerakkan lidah ini untuk melafazkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mari pula kita memperbanyak melafazkan salawat dan salam kepada Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amani Pak Adi, kan kita pecah jadi pecah tauhid dengan tasawuf dia. Bisa Pak dia. Jadi tauhid dengan tasawuf. Ini malam tasawuf, besok tauhid. Jadi kita tauhid tasawuf itu pada dengan. Jadi biar kita ada seimbang. Karena kalau lagi tauhid tanpa tasawuf juga agak kurang pas dia, kurang pas. Ya pokoknya kami ingin ikut aja. Ikut Ya, suka Pak Ustaz yang mana, mau fikir, mau yang lain ya. Iya kan? Iya, Kita Vicky. mendengar ya kan. Awit, Iki, awit, Iki, Ya kan Gus. Iki, awit, Iki, awit. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awit. Dengan namanya Allah Ta'ala Allah. yang amat murah pada menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi amat menganugerahi nikmat yang sini-sini jua. Senantiasa di setiap pengantar kitab-kitab fikihka, tauhidka, tasawufka, atau kitab lain, kerap kali tak terlepas dari sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa di balik kalimat tersebut? Di antaranya bahwa mengawali setiap karya tulisan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di antaranya bahwa mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita baca
awal-awalnya tetap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun ada ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian di suratul Fatihah, tetapi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang mungkin kita punya di rumah, waktu kita haji mendapatlah Al-Quran dari Makkatul Mukarramah, dari Arab Saudi. Tetap walaupun dari Arab Saudi, Al-Quran yang dicetak mereka tetap di situ awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di Arab Saudi Bismillahirrahmanirrahim itu tidak bagian suratul Fatihah, tapi Al-Quran yang dicetak mereka tetap ada awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengikuti sebagaimana Al-Quran itu di awal Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika menulis sebuah karya-karya agama itu tetap dengan awal Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga tatkala Nabi Sulaiman menulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surah An-Nahl ayat 30. Bahwasanya dari Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya dari Sulaiman, dan bahwasanya dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Jadi itu dua alasan. Alasan yang ketiga, mengamalkan hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aghtar. Mengamalkan hadis, jadi setiap perkara, setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang tidak diawali padanya dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang, maka ini maaf aghtar, potong dia. Ini artinya tak berkah. Aghtar dia tak berkah maknanya. Jadi kalau kita soal baca bismillah kan sunnah. Sama misalnya ketika kita waktu sholat membaca surah Al-Fatihah, membaca bismillahnya itu kan sunnah. Waktu contoh surat At-Takatsur membaca kan sunnah. Bahkan kita tadrus syariah, seorang imam membaca surah yang ayatnya di tengah-tengah, maka tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Contoh ketika Pak Haji misal jadi imam membaca amanah Rasul bima seterusnya, maka di situ tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surah Taubah, bara'atu minallah, itu tak boleh dibaca bismillah. Pendapat Imam Ibnu Hajar haram. Atau di 10 ayat setelah ayat pertama di surah Taubah itu pun haram. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, intinya bahwa mengamankanlah sabda Rasulullah tentang perkara-perkara itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa fadilahnya? Sebuah berkah perbuatan kita. Makan sebuah berkah, minum sebuah berkah, nak tidur sebuah berkah, dan sebagainya. Jadi gerak kehidupan kita pun tak lepas dari bismillah. Bahkan keluar dari rumah pun baca bismillah. Sewaktu kita mau naik sepeda motor pun baca bismillah. Sewaktu kita akan mengangkat benda, misalnya apa, akan kita pulpen, nak kita goreskan, membuat satu tulisan-tulisan, bismillah. Jadi supaya berkah apa yang kita buat itu alasan kok diawali bismillah. Ada juga bertabaruk dengan nama Allah. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam, dia sudah dikasih baju,
baju itu serahkan kepada ayahnya supaya disambungkan ke wajah ayahnya. Maka alhamdulillah yang pandangannya kita nampak, jadi nampaklah Nabi siapa nih ayah Nabi Yusuf alaihissalam itu bertabaruk. Jadi bolehkah kita bertabaruk? Ya boleh. Kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertabaruk dibolehkan. Kepada siapa? Badan-badan pernah disebut Rasul, atau kepada siapa? Sahabat-sahabat atau ulama-ulama salafus saleh yang betul-betul ulama itu warok dan sebagainya. Jadi itu boleh bertabaruk, boleh. Nah kalau kita kan sekarang bertabaruk ini agak setengah hati, apalagi ketika itu mendapat kabar bertabaruk haram syirik. Nah udahlah akhirnya kita tak mau bertabaruk. Padahal boleh bertabaruk. Yang tak boleh mentuhankan seseorang. Nabi diangkat jadi Tuhan tidak boleh. Ulama sepuh, ulama besar kita jadikan Tuhan itu tidak boleh. Tapi sekadar ngalap berkah, kalau orang Jawa ya, ngalap berkah, ya boleh-boleh aja. Bukan si wali itu, tapi Allahnya. Cuman Allah SWT memberikan kemudian kepada sosok wali tersebut. Misalnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani atau kepada siapa nih? Syekh Yazid Azbar Al-Bustami atau kepada Syekh Abdul Qasobandi. Misal begitulah. Jadi yang kita tetap Allah sebetulnya bukan jasadnya si A si B itu, tapi Allah lah yang memberikan kemudian pada dirinya. Apalagi kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh bertabaruk. Nah kemudian apalagi itu? Kenapa dia Bismillah? Karena bertawasul dengan nama Allah juga. Bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di antara alasan-alasan ketika tulisan-tulisan kita itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah itu sebagai muqaddimah hakiki. Beda dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah dia itu muqaddimah idofi. Makanya ada satu dalil kullu kalamin la yabda'u fihi bilhamdulillah fahuwa adzan. Dalam redaksi lain kullu amrin tibalil la yabda'u fihi bilhamdi aqta. Jadi tiap perkara tadi dia itu tidak dimulakan dengan alhamdulillah aqta ini atau potong juga terpotong. Makanya di satu sisi bismillah, di sisi lain alhamdulillah. Makanya bismillah itu adalah muqaddimah hakiki, sementara alhamdulillah muqaddimah idofi. Jadi hakiki sama idofi. Ya, idofi. Hakiki itu kenapa? Karena tak ada kata lain sebelum bismillah, kan ada. Dia langsung dari bismillah, tidak ada kata-kata lain. Tapi kalau alhamdulillah ada. Makanya dia muqaddimah idofi. Tapi kalau bismillah tak ada kalimat sebelum bismillah. Tapi kalau alhamdulillah bisa ada kalimat sebelum alhamdulillah. Makanya dia muqaddimah juga, tapi bukan hakiki, idofi. Nah, kemudian dari dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebut nama Allah ya. Setiap gerak kita sebut nama Allah. Bahkan orang Quraisy itu keluar pun disebut nama Tuhan mereka. Apakah Lata Uzza? Lantas bagaimana dengan kita pula yang kita yakinnya ke Allah sama segalanya? Apakah hal itu pantas kita? Tak kala kita mengawal satu dengan menyebut namanya, nama Sang Pencipta alam. Itulah nama Al-Ismul A'zam yang kita kenal dengan Allah. Yang kita kenal Allah itu Al-Ismul A'zam. Awalnya dengan sebutan nama dia yang amat murah,
pada menganugerahi nikmat yang besar-besar. Allah itu Maha Pemurah, di mana Allah berikan anugerah yang besar. Apa contohnya? Iman. Berapa banyak orang tak dikasih iman dengan Allah? Kesehatan dikasih, tapi iman tidak. Berapa banyak Allah kasih kesehatan orang, tapi dia dikasih iman, kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Itu nikmat. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat iman, nikmat Islam. Maka untuk itu kita jaga betul. Nikmat iman, nikmat Islam kita jaga betul. Ini mutiara terbesar dibandingkan jabatan, dibandingkan uang, dibandingkan yang lain-lain. Nikmat iman luar biasa. Luar biasa nikmat iman ini. Maka jangan sampai kita iman lepas daripada qalbi kita. Jangan sampai iman lepas. Maka kita jagalah. Sebagaimana kita punya barang yang mewah, katakan apa tadi? Contohnya barang mewah itu emas. Emas ini kan kita simpan. Biasanya pada emas mutiara kita punyai, umumnya kita tidak akan mau meletakkan itu di teras rumah. Kenapa? Kita sadar itu intan, mutiara, emas itu barang yang berharga. Nilainya bukan harga Rp1.000, maka ia letakkan di tempat yang aman. Begitulah iman kita. Kalau iman luar biasa dari Allah, jaga betul iman tadi. Kita betul-betul bermujahadah dan kemudian beriadah terus menerus kita, sehingga tetaplah iman itu di dalam lubuk jiwa kita. Musibah terbesar di mana ketika seseorang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan iman dari Allah, tapi kemudian dia tak beriman kembali, itu musibah terbesar. Maka jangan sampai kita termasuk bagian orang yang ketika sudah dikasih iman oleh Allah, iman berguguran dari qalbi kita, maka itulah yang kita jaga. Nah, jadi tadi nikmat besar dapat contohnya iman. Makanya maaf, kalau Imam Al-Ghazali sholat itu posisi waktu sedekah itu agak sedikit dia dimerekkan ke kiri. Mereka ke kiri dia. Kita kan di tengah-tengah begini. Jadi pada si Imam Al-Ghazali sedikit merek, tapi tidak begini dia, agak begini. Begini merek dia. Kenapa begitu? Kan di situ ada tuh qalbi tadi, di situ ada lubang kecil, di situ terletak nur imam. Di situlah dijaga dia. Sebagaimana kita menjaga keindahan mutiara, begitu jaga hati kita ini. Sampai di sholat pun kita betul-betul jaga. Nah, itu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang bernama iman. Iman ini. Masuk Pak Ponidi. Oh itu. Pak Ponidi betul ya. Ya, itu dia gitu dia. Iya. Dia tetap begini dia. Tetap mengkirikan. Ya. Boleh kita mengkirikan berita, tengah boleh. Itu kan hal yang sunnah. Jangan diperdebatkan masalah kanan, kiri, tengah, atas, bawah, enggak. Itu sunnah itu. Enggak sedekah pun boleh itu. Kan terafdolnya dalam ibadah, itu ibadah. Jadi nikmat yang besar-besar. Maka kita syukuri nikmat tadi. Kemudian lagi akan menganugerahi nikmat yang halus, yang sini-sini, maksudnya halus. Nikmat Allah cukup banyak nih, cukup banyak Allah. Dari yang besar-besar sampai yang sekecil-kecilnya itu nikmat dari Allah. Dan kita bangun dari tidur, itu nikmat Allah. Maaf, siapa yang menjaga kita tengah tidur? Mana Pak Adi? Kita tidur, lampu dimatikan, langsung kemudian siapa menjaga organ tubuh kita terbuka ini nggak masuk hewan-hewan kecil. Siapa menjaga itu? Siapa Pak Adi? Kan Allah. Nah kalau tadi jaga Allah, bagaimana tadi? Malah lipat, semut dan sebagainya. Masuk ke rongga hidung, masuk ke rongga telinga, masuk ke rongga dan sebagainya. Dan itu kan bersifat jais.
makhluk tadi masuk ke rongga juga kita. Tapi tak kalau Allah jaga kita, Allah jaga kita ini, jika tak masuk hewan yang kecil ke organ yang terbuka di tubuh kita, pantaslah kita untuk apa? Memuji Allah. Pantaslah kita untuk mensyukurinya. Apa ciri di antara banyak ciri bentuk syukurnya kepada Allah? Waktu kita punya posisi tubuh yang sehat, gunakanlah untuk berbuat kebaikan, bisa sholat berjamaah, kemudian apa kita berzikir berjamaah, kemudian misalnya kita mengaji, membuka majelis taklim, itu masuk syukur. Jadi sekadar untuk pujian cukup ucapan alhamdulillah. Tapi ketika bersyukur lidah, bersyukur hati, bersyukur jasmani, bersyukur. Jadi 3 komponen, lidah, hati, jasmani. Itu syukur tadi. Ada orang ketika dapat sesuatu alhamdulillah, kan ada. Tapi apakah dia sholat? Berarti dia sholat. Ada ketika mendapatkan maaflah, rezeki nomplok, dia ucapkan alhamdulillah. Tapi apakah dia kerap berzikir sama Allah? Belum tentu juga. Ketika orang sudah bersyukur, maka ketiga-tiga dapat dengan lidah, dengan kolbinya, dengan jasmaninya. Nah ini salah satu bukti. Malam ini bukti kita bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa? Kalau suatu waktu Allah campur roh kita, nah siapa punya kekuatan lagi? Datang ke Israel rumah kita, siapa kita? Oh Israel, tunggu. Saya belum tobat, saya belum ngaji, saya belum sholat, saya belum puasa. Tunggu dulu. Tunggu ya ke depan. Sama tobat dulu. Bisa nggak? Pada nggak bisa. Ketika Allah utus Israel alaihissalam untuk mencabut roh makhluknya, maka tak berdaya kita. Kekuatan manapun tak sanggup untuk menghalangi. Makanya disitulah kita bersyukur atas nikmat Allah Taala. Dari nikmat yang sebesar-besarnya sampai nikmat yang sekecil-kecilnya. Nah kemudian dilanjut oleh pengarang kita. Aku memulai risalah ini alhamdulillahilladzi karama bani Adam wastafa minhumul ulama. Nah ini risalah ini sebuah kitab kecil, tipis kitab ini dan berbahasa Melayu. Jadi Syekh Nafis ini menulis kitab ini dengan bahasa Melayu. Bukan tak mampu Syekh Nafis ini menulis kitab Arab. Cuman ketika itu Syekh Nafis ini kan menulis kitab ini kan atas desakan kawan-kawannya supaya meneruskan kitab yang bernuansa tasawuf dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat tadi, karena mereka tak semuanya pandai bahasa Arab, maka dituliskan dengan kitab-kitab bahasa Melayu. Jadi jangan sepele dengan kitab Melayu tadi. Kenapa? Ada orang bisa baca kitab Arab tak mampu baca kitab Melayu. Ada bisa baca kitab Melayu, maka kitab Arab tak paham. Apalagi tulis kitab itu sudah lama usianya, bukan buku yang baru-baru sekarang. Kalau buku baru sekarang mungkin mudah dicerna, tapi yang ratusan yang lalu, nak kita makan tanpa guru nggak bisa, walaupun kitabnya berbahasa Jawi atau bahasa Melayu. Nah salah satunya kitab ini, risalah yang kecil ini, karya Syekh Nafis yang kecil ini berbahasa Jawi. Nanti sudah ada pembahasannya, ada pengantarnya. Jadi alhamdulillah alladzi karama bani Adam wastafa minhum ulama. Berulang segala jenis puji itu tertentu bagi Allah Taala, Tuhan yang amat memuliakan anak Adam. Nah, setelah bismillah biasanya alhamdulillah, itu biasanya. Setelah bismillah biasanya alhamdulillah. Kita tarik kali kita dulu, mengingatkan pemahaman kita dulu bahwa
Di alhamdulillah, kenapa disebutkan berulah segala jenis puji? Kenapa? Karena puji itu ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Di antaranya adalah hamdul qadim li qadim, bahwa memuji qadim kepada qadim. Allah itu kan qadim. Allah itu zatnya kan qadim. Dia memuji akan dirinya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini kan malah puji dirinya. Aku mengetahui yang kamu tak ketahui. Betul itu ada. Allah mengetahui yang tidak kita ketahui, Allah ketahui. Maka dia puji. Kalau kita memuji diri kita sendiri tak pantas. Sampai-sampai ini, ketika ada orang memuji kita, yang puji itu sebetulnya tak benar. Itu boleh balik, ambil pasal lempar ke wajah orang puji kita. Kenapa? Itu malah menjerumuskan kita. Maka haram kita puji orang berlebihan. Apalagi yang sebetulnya tak pernah dibuat dia dipuji-puji. Nah, apa maksud arti? Supaya suka sama dia, dipuji-puji, padahal tak begitu perbuatannya. Itu nggak boleh. Boleh pada adat kita maaf ketika ada memuji yang sebetulnya tak pantas kita begitu, boleh kita untuk maaf. Kita sampaikan, tak pantas engkau sampaikan begitu sama saya. Bahkan ketika itu Khalifah Umar, Abu Bakar Umar Khattab, dia mengambil pasal dilemparkan kepada orang yang memujinya yang tak sesuai, itu boleh. Jadi jangan sampai kita terlalu pujian lupa kita. Karena biasanya Pak, kalau kita dipuji orang lupa catat kita Pak, biasanya. Makanya jangan sampai kita dipuji orang lupa tentang titik lemah kita. Seolah kalau kita dipuji orang sudah segala-galanya. Itu makanya jangan kita bangga atas pujian orang. Nah, kalau Allah puji dirinya pantas. Tapi kalau kita puji akan diri kita sendiri tak pantas itu. Nanti akan muncul sifat ujub nanti, bangga kita. Nah, ini penyakit. Nah, jadi ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Itulah Allah memuji dirinya. Terus yang kedua, hamdun wa hamdu qadim fi hadis. Yang kedua tadi, Allah itu memuji kepada siapa nih? Kepada makhluk. Contoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita melaksanakan tanggal 21. Nah, kita menunjukkan Nabi itu langsung Allah puji kok. Nah, kita mana pada ada? Mana bagus? Apa kalau puji kita? Mana bagus? Kalau Rasul Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kenapa? Bagaimana akhlak Nabi betul-betul yang agung, yang tinggi, yang luar biasa. Kita lihat kita dengar sejarah atau kita baca buku tentang Surah Nabawi. Sosok akhlak Nabi itu luar biasa. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun luar biasa. Jangankan kepada kawan, kepada musuh pun luar biasa. Berulang kali Nabi nak dibunuh, tapi Nabi tak pernah dengar. Bagaimana ketika Nabi sujud? Ketika sujud itu Nabi itu diletakkan kotak muntah sehingga Nabi tak bisa bangkit dari sujudnya lagi. Tapi apakah Nabi dendam? Enggak pernah dendam. Tetap dalam dakwah. Yang itulah kita harus sambut hari ini. Mana balik? Satu tak balik. Kita sholat, begitu sujud, diletakkan beban yang kuat, beban yang berat, sehingga kita nak duduk di antara sujud tak sanggup kita.
Kita manusia kelas kita begitu kita tahu simpulan, nah kita marah. Bahkan bisa jadi puncaknya kita dendam. Mandang wajah pun tak ada, wajah pun tak ada kapan wajah. Rumahnya pun tak ada kita kunjungi. Kenapa? Dendam kesungan. Kenapa tadi? Inilah kita contoh akhlak Nabi. Sehingga wajar Allah memuji sosok manusia agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sallu alaihi. Perbanyak kita baca salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Maka kita sering baca apa kita baca pada misalnya? Ya biasanya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatu alaika. Itu sering kita baca. Kenapa? Allah saja memuji sosok manusia yang agung ini. Luar biasa. Makanya bagaimana kita tahapan-tahapan mencontoh akhlak Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita mengikuti jejak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita ikuti, insyaallah kita juga akan berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Nah, itulah Allah memuji. Wahabdu qadim hadis. Jadi Allah itu memuji siapa? Makhluknya. Yang ketiga, wahabdu hadis di qadim. Nah, pujian ketiga tadi manusia makhluk memuji Allah. Memuji Allah. Contoh ini yang kita puji. Waktu kita habis makan ucapan alhamdulillah. Begitu kita bangun baca alhamdulillah. Begitu kita selamat dari musibah baca alhamdulillah. Kerap kali sesuatu kerjaan setelah itu kita baca alhamdulillah. Kenapa? Kita puji Allah. Atau dengan redaksi lain, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi. Nah, kita puji Allah. Ini mak ya. Jadi kita puji Allah. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Allah itu tahu apa yang ada pada diri kita. Akan tetapi wala a'lamu ma fi nafsi. Jadi kita tak tahu apa yang ada pada Allah. Jadi kita puji Allah. Apa yang punya di antaranya? Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Akan tetapi aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Gak tahu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak tahu kita. Kita pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita puji nih, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah puji hamdun hadis bihadis. Jadi kita sesama kita puji. Contohnya gini. Misalnya Pak Bagus, ya alhamdulillah Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus, telah ngasih uang sama saya yang saya ketemu dengan tadi. Tapi Pak Bagus ngasih uang saya ya Pak Bagus. Engkau seorang dermawan Pak Bagus. Kita puji Pak Bagus. Bolehkah kita puji dia? Boleh. Kita puji seorang yang dermawan. Kita puji orang punya akhlak yang baik. Boleh kita puji. Cuman hakikat semua, hakikat puji-pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Contoh dari Pak Agus yang dermawan. Siapa yang mentancapkan di jiwanya bisa dermawan? Kalau bukan Allah. Siapa bisa menggerakkan orang bisa bertutur bahasa lembut? Kalau bukan Allah. Siapa orang yang bisa berbuat kebaikan di dunia Allah? Kalau bukan Allah. Maka yang kita tatap itu Allah. Sehingga
Pada kalimat zahir kita puji manusia, tapi batin kita yang kita puji Allah. Salah kalau orang memuji manusia, batin puji manusia, salah. Kenapa? Manusia tak akan keluar dari keburukan kalau bukan atas kekuatan Allah dan berbuat kebaikan. Maaf kadang, kalau bukan karena kekuatan Allah untuk bisa mendudukan kita ngaji malam ini, nggak sanggup kita duduk ngaji malam, nggak sanggup kita. Maka soal tadi, kalau bukan kehendak Allah, kita berbuat maksiat ini. Karena kehendak Allah yang kemudian kita bisa berkebaikan atau ketaatan. Maka setiap kita melihat kebaikan orang, betul boleh lidah kita memuji orang tadi, tapi batin kita bukan simbolan kita puji, tapi yang kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira selama ini Pak Azlan, kita ketika memuji orang, ucapannya memuji orang, batinnya pun memuji orang, atau batin memuji Allah? Nanti selama ini Pak Adi, kalau Pak Adi selama ini, batin tetap puji orang juga sama dengan lidah atau berbeda? Jadi Yang banyak sama ya, lidah yang muji orang, batin muji orang yang banyak. jadi muji sama sanjung macam mana? Ya, sanjungan itu bagian juga. Sanjungan, Termasuk juga. ya sanjungan sama orang itu pujian. Karena dulu kan ada apa namanya di Medan kan, namanya kan apa orkes Al-Suraya. El-Suraya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar Manusia agung. Jagalah diri, tahu diuntung sebelum kerja ya, diusung. Betul. Memang dulu lagu itu terkenal. Kita nggak boleh apa, nggak boleh disanjung-sanjung, Iya. nanti kita lupa, ya kan? Ya, Nah itu lagu-lagu Melayu itu dulu, Iya. ya kan? Karena biasanya kenapa kita kalau jangan suka disanjung-sanjung, khawatir kalau disanjung lupa diri, lupa kita punya kelemahan. Misalnya kita orang hebat kan digelar manusia agung kan, Hmm. berarti hebat. Betul. Nah, tapi kita lupa diri. Lupa diri. Akhirnya masuk ke rendang. Itu ada. Sampai ke usung, ya kan? Nah, Diusung pula, itu pula nih. ya mati kan? Ya. Ya kan? Mati kan Gun? Karena gitu Pak, Hebat. kita ini memang belumlah sampai jiwa kita. Kalau kita dicaci, kita nggak bersyukur malah. Betul Pak Azal. Kalau kita dicaci, kita undang cacian juga itu. Harusnya kalau bisa, ini yang kita susah tadi. Nah, sama-sama kita tidak belajar. Ketika kita dicaci dina, coba kira-kira bisa kita alhamdulillah. Nah, coba kita latih, walaupun berat. Itu berat yang jujur berat itu berat. Tapi walaupun berat, yakinlah kalau kita riyadhah melatih itu, yakin Allah akan berikan kekuatan kita. Allah akan berikan kekuatan kita. Selama kita bersandarkan kepada Allah, hanya Allah yang mampu berubah kita, hanya Allah yang mampu menggerakkan kekuatan pada diri kita. Insya Allah ketika ada cacian kita malah memuji. Tapi ketika kita dipuji malah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa pada dipuji musibah, dicaci alhamdulillah. Nah itu kita latih pelan-pelan. Artinya itu dalam prosesnya kan? Proses. Kita belum bisa. Belum bisa kita proses. Mungkin prosesnya Iya. kan? Makanya apa? Ini sekian. Iya. Alladzi karama bani Adam wastafa minhumul ulama. Ini saya keterangan sedikit aja. Karena apa ya? Sedikit lagi. Jadi setelah kita memuji Allah dengan segala puji-puji dari pujian empat, yang semuanya intinya cuma satu, hakikat pujian hanya kepada Allah yang pantas dipuji itu saja. Lalu kemudian setelah itu apa nih? Yang memuliakan anak Adam. Siapa yang karamah bani Adam? Siapa kan yang memuliakan manusia? Siapa? Allah.
Yang memulihkan manusia kan Allah. Sampai-sampai jasad kita walaupun tadi bisa ada orang lepas subuh dia mandi, begitu mandi 2 menit ke depan mati nih orang. Apakah dia sudah mandi, dia tetap dimandi juga, tetap dimandi? Kenapa? Bentuk kemuliaan. Jadi manusia mati bangkai itu mulia. Makanya mulia itu dimandiin walaupun sudah mandi sebelum dia mati. Jadi yang memuliakan manusia adalah Allah. Maka kita sadarin Allah lah yang memuliakan seseorang, bukan kita. Makanya fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Allah itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum kamu ada, saat kamu berada di perut mama, jadi itu orang-orang dari bentukan alam mudghah berada di rahim mama, kemudian keluar dari organ orang tua sampai kita sekarang ini, Allah itu tahu bagaimana sisi jiwa kita ini. Maka jangan kita merasa suci, jangan pernah kita merasa paling baik, jangan pernah kita merasa paling benar. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Allah lah yang tahu tentang bagaimana kualitas iman kita, ketakwaan kita, bagaimana jiwa kita gersam dan tidak gersam itu Allah tahu, bagaimana bersihkan jiwa kita itu Allah tahu. Makanya jangan pernah kita merasa paling dan paling. Allah lah yang memuliakan manusia. Jadi jangan sibuk kita meminta mulia daripada manusia. Mintalah mulia daripada Allah sang pencipta dan sang pemberi kemuliaan itu sendiri. Insya Allah pada Allah. Maka sandaran tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak Ustadz yang ditanyakan sama Pak Ajalan, kita di dunia ini yang mau dicari apa? Ya kan? Orang matinya pun kita cuma mau rida selembar. Lembar mati, lembar. Mau cari yang enggak di dunia ini, ya kan? Ya. Yang dibawa cuma kain kapan, satu lembar, satu lapis, ya kan? Lapis kedua. Kalaupun nabat tiga lapis, ya kan? Ya. Jadi mau anggar apa kita? Iya, betul. Jadi kita di dunia ini, karena kita terperdaya dengan indahnya dunia. Dan Allah sudah berkatakan dunia indah ini dibukakan oleh Allah tadi tentang bagaimana wujud alam itu tertatap oleh mata dan jiwa kita pula tentang alam begitu indah. Lupa tujuan akhir kita. Tujuan kita bukan dunia, sehingga kita terhenti di dunia, sibuk terus mengumpulkan harta padan. Yakinlah, maaf, orang yakin kalau tinggal itu gak apa-apa. Di dunia punya sekumpulan banyak duit, gak dibawa mati. Di dunia baju sampai 10 lemari, yang dibalut cuma 3 lembar. Itu cuma sunnah 3 lembar. Yang mandi cuma selembar yang wajib. Cuma sabar wajibnya. Yang sunnah 3 lembar bagi laki-laki kan gitu. Jadi mobil yang mewah bawa ganti paling ambulan. Usumannya terendah. Aku takut saudara. Dia betul kita. Rumah itu mewah dengan tata dekorasi indah di dalamnya. Ujungnya 2/1. Jadi kira-kira umur berapa kita harus kira-kira anak kita kan masih mikirkan dunia. Iya. Kira-kira umur berapa Pak Ustaz? Sebetulnya kalau sudah usia 40 tahun, ingatlah mati. Berapa? 40 tahun. Udah 40 tahun, udahlah perbanyak untuk beramal. Bukan tak boleh bekerja, tetap bekerja. Karena kita di dunia. Tetap kita bekerja, cuman jangan sampai kemudian larut di dunia terus.
Karena biasanya kalau sudah di atas 40 tahun itu agak berat. Karena Pak Ajal umurnya berapa tahun sekarang? Pak Aja udah 60 ya. 62 ya. Ada dulu dah. 62 Tahun. Pak Aja Tahun. 73. Tahun. Saya sih bukan saya. Tapi saya pun masih pikirkan dunia ya kan. Iya. Nah, ya kan? Makanya Pak, Ah, semakin tua kebanyakan semakin banyak mikirin dunia. Walaupun semuanya, makanya disitulah kita banyak mengkaji tasawuf kembali supaya kita sadar tujuan kita bukan di dunia. Kita tuh orang perantauan. Nah, orang perantauan tadi kan tahu dia di sana kerja, bantuin tulang beras ringan dikumpulkan, mau dibawa pulang kampung itu. Kan nggak di sana terus dia. Kecuali apa istri sana dia tinggal sana ke Pak Haji kan. Ya begitulah kita. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia tadi. Ini dunia itu tempat sedang belaka, tempat tipu daya belaka. Jadi jangan tertipu dengan indahnya dunia. Padahal dunia itu maaf digambarkan Rasul itu hina itu. Andai kata dunia mulia, maka maaf tidak Allah kasih itu non muslim tadi, walaupun dengan maaf satu sayap ekor nyamuk nggak dikasih Tuhan. Kalau lah memang itu dunia itu maaf itu mulia, nggak dikasih. Nah begitulah tadi, makanya di situ kita punya ngasah dengan kajian tasawuf supaya kita kembali kepada Allah. Tujuan saya begini membersihkan belahan jiwa kita yang dulu kita mau suci, tahu? Dulu kita suci. Lantas kemudian ketika suci, maka waktu kita lagi kenapa oek-oek? Ketika mati, kenapa kok gak oek? Kita tangisi. Ketika kita lahir oek-oek dan tangan ini, waktu lahir tangan ini mengepal atau terbuka nih? Waktu kita lahir. Nah, kita waktu nengok anak cucu kita lahir mengepal atau gimana? Ya. Coba waktu mati posisi tangan itu dikepal kebanyakan atau dibuka waktu mati. Yang rata-rata kalau mati terbuka, lahir itu dikepal. Ada korbannya. Walaupun petinju, tetap ya kalau mati umumnya itu terbuka umumnya. Makanya itu